بهم. ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Melanjutkan pembacaan kitab Silsilah fil Aqidah tahtal mawdu' Alamul Jin Wasyayatin. Melanjutkan membaca kitab yakni Silsilah Aqidah dengan judul Alamul Jin atau Alamul Syayatin, atau biasa diterjemahkan yakni dunia lain. Masih dalam pembahasan tentang kelemahan-kelemahan bangsa jin. Jadi yang perlu dicatat, di samping bangsa jin itu memiliki kelebihan-kelebihan yang Allah berikan tentunya kepada mereka, perlu diingat bahwasanya bangsa jin itu juga memiliki kelemahan-kelemahan yang sangat banyak. Tibalah sore ini kita membacakan kelemahan mereka yang keempat. Ya, yang punya kitabnya bisa dilihat kelemahan yang keempat. Rabi'an ajzuhum anil ityani bil mu'jizat. Kelemahan bangsa jin tidak mampu mendatangkan mu'jizat. Jadi bangsa jin itu tidak bisa membawa mu'jizat, karena mukjizat adalah min khususiyatil anbiya, adalah merupakan kekhususan para nabi yang mana Allah tidak akan memberikan kepada selain para nabi. Kata penulis, la tastati'ul jinnu al-ityana bimislil mu'jizatil lati ja'at biha ar-rusul. Bangsa jin tidak akan sanggup mendatangkan semisal mu'jizat-mu'jizat yang dibawa oleh para rasul, tadlilan ala sidqi ma ja'a bih, untuk menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh syaitan. Tidak bisa. Jadi syaitan, bangsa jin tidak akan mampu mendatangkan mu'jizat seperti yang dibawa oleh para rasul untuk menunjukkan benarnya bangsa jin. Fa'indama za'ama ba'dul kafarah, maka ketika sebagian orang-orang kafir beranggapan annal qur'ana min san'is syayatin, beranggapan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah buatan setan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya membantah anggapan tersebut. Wa ma tanazzalat bihi syayatinu wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum anis sam'i la ma'zulun. Tidaklah syaitan itu datang membawa Al-Qur'an, tidaklah syaitan turun membawa Al-Qur'an. Wa ma yanbaghi lahum, dan tidak sepantasnya itu mereka lakukan, tidak sepantasnya mereka bisa membawa turun Al-Qur'an. Wa ma yastati'un, dan mereka tidak akan sanggup. Innahum anis sam'i la ma'zulun, sesungguhnya mereka syaitan itu dijauhkan dari mendengarkan Al-Qur'an. Jadi mendengar saja tidak bisa, apalagi membawa Al-Qur'an. Jadi syaitan itu tidak akan sanggup membawa Al-Qur'an. Jangankan membawa, mendengar saja tidak mampu, apalagi membawa. Ya, makanya ketika syaitan itu mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, maka mereka akan lari menjauh dari Al-Qur'an tersebut. Hanya saja ada satu syubhat yang ini biasa dilontarkan oleh
sebagian orang yang mungkin karena belum paham atau karena tidak tahu, atau balhum minasyayatin mungkin, atau bahkan mereka adalah orang-orang yang termasuk syaitan, yang mereka sering menipu manusia dengan Al-Quran, sementara yang mereka bawa adalah sihir, yang sihirnya tersebut itu dihias-hiasi dengan Al-Quran. Banyak umat Islam yang tertipu dengan masalah itu, ya. Maka bagaimana kita menjawab? Maka kita menjawab, lihatlah hakikatnya, jangan melihat Al-Qur'annya, tapi lihatlah hakikat. Makanya dalam kaidah usul, al-hukmu yaduru alal haqiqah, hukum itu berkisar pada hakikatnya, bukan pada namanya. Namanya sihir, mau diberi nama apapun ya tetap sihir. Ya, kemudian hakikatnya bagaimana ketika ada sebagian saharah atau tukang sihir yang terkesan dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran? Ya, jawabannya adalah pasti mereka salah di dalam menggunakan ayat Al-Quran, atau bisa dikatakan dengan sengaja dibuat salah. Salah satu contoh adalah membaca ayat Al-Quran dengan cara yang sangat menyelisih aturan. Satu contoh, ini sekedar contoh. Di sana ada istilah kulhu balik. Apa artinya? Surat Ikhlas itu dibaca dengan terbalik. Ya. Jangan melihat Al-Qur'annya, tapi melihat bagaimana Al-Qur'an dibaca. Ya. Disitulah rahasianya. Kenapa syaitan membantu tukang sihir dengan Al-Qur'an? Bukan membantu tukang sihir dengan Al-Qur'an, bukan sebenarnya, tapi syaitan membantu tukang sihir dengan sebab istihza bil Qur'an. Ya, coba bayangkan, tapi jangan dibaca, nanti antum jadi dukun. Qul huwallahu ahad, dibaca dari belakang, jangan dibaca, bayangkan aja gimana. Ya. Inilah hakikatnya. Banyak di dunia ini sebenarnya saharah, tukang sihir, tapi mereka menjual sihirnya dengan dilabeli Al-Quran. Ya. Maka jangan tertipu dengan kata-kata Al-Quran. Ya. Siapa yang pernah dapat cerita? Saya bukan hanya dapat cerita, tapi dengar langsung dari orang yang mengajarkan. Ya. Membaca Al-Fatihah 7 kali sambil menahan nafas. Antum 1 kali aja baca Al-Fatihah nggak bernafas, bisa nggak? Nggak kuat kan? Ini 7 kali. 7 kali baca Al-Fatihah dengan tidak bernafas. Maknanya pasti akan terjadi istihza di dalamnya ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah 7 kali dengan menahan nafas. Terjadi istihzanya kapan? Dia kan tidak kuat, ya berat, ya kan? Siapa yang kuat? Angkat tangan. 1 kali aja baca Al-Fatihah, tapi jangan dicoba. 1 kali aja untuk baca Al-Fatihah dari ta'awud sampai waladdallin dengan menahan nafas, berarti kan nyambung, tidak putus. 1 kali saja berat, apalagi sampai 7 kali, tambah menjamkan mata lagi. Itu yang ngajarin siapa kan itu? Dengan itulah syaitan senang. Jadi bukan syaitan itu cinta dengan Al-Quran, bukan syaitan bisa dipanggil dengan Al-Quran, bukan. Tapi tatkala seseorang membaca Al-Quran dengan cara disalahkan, dengan cara diistihza, melecehkan Al-Quran, disitulah letaknya. Al-Quran dibaca dengan cara tidak benar, itu namanya istihza bil Quran. Baik sengaja ataupun tidak sengaja, itu merendahkan Al-Quran. Di saat orang merendahkan Al-Quran, syaitan senang. Syaitan datang membantu.
Kemudian juga bisa dalam bentuk tulisan Al-Quran, tapi ditulis secara terbalik-balik sehingga merusak makna kalimat yang ada dalam ayat tersebut, terbolak-balik. Apa yang dikenal di kalangan orang-orang dengan rajah, ya. Ada sebagian ulama yang meneliti rajah kenapa susah dibaca, ya. Ada dua kemungkinan, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, rajah itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang ditulis secara terbolak-balik, tidak karu-karuan sehingga tidak bisa dibaca. Terjadilah istihza bil Quran, perendahan Al-Quran. Yang kedua, rajah itu adalah di dalamnya terkandung unsur-unsur permintaan tolong kepada syaitan, istikhdamus syayatin, ya, meminta bantuan kepada syaitan dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas itu. Paling tidak ada dua kemungkinan ini rajah. Kenapa rajah tidak bisa dibaca? Jadi ada kertas ditulis, bahkan ada orang ditato punggungnya tulisan Arab gitu ya, ditato punggungnya dengan tulisan Arab, orang Arab sendiri nggak bisa baca. Ya gimana bisa baca? Yang bisa baca kemungkinan besarnya yang nulis, atau yang nulis juga tidak bisa baca. Yang bisa baca siapa? Jin. Karena di dalam tulisan itu ada dua kemungkinan tadi. Disitulah terjadi istihza atau istikhdam syaitan, minta bantuan kepada syaitan dengan cara merendahkan Al-Quran atau dengan cara seperti itu tadi. Maka disitulah letaknya, syaitan akan datang. Adapun tatkala Al-Quranul Karim dibaca dengan cara yang benar, maka syaitan tidak akan sanggup. Bahkan syaitan akan menjauh dari majelis yang di situ dibaca Al-Quran dengan cara yang benar. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum anis sam'i lama'zumun. Sesungguhnya syaitan itu mereka akan menjauh dari mendengarkan Al-Quran. Tidak sanggup, mendengar saja tidak sanggup, apalagi sampai membawa, menurunkan Al-Quran dari langit. La yumkin abadan. Wa tahaddallahu bil Qur'ani al-insa wal jinna. Dan Allah telah menantang dengan Al-Quran, menantang bangsa manusia dan bangsa jin dengan mengatakan kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakan wahai Muhammad, jika seluruh bangsa manusia dan bangsa jin bersatu mereka untuk mendatangkan semisal apa yang ada dalam Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, maka mereka tidak akan sanggup mendatangkan yang semisal Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun sebagian mereka bangsa manusia bangsa jin itu mereka saling bahu membahu, tolong menolong, bahu membahu untuk membuat kalimat-kalimat seperti Al-Quran, nggak akan sanggup. Ini kelemahan bangsa jin yang keempat, mereka tidak mampu mendatangkan mukjizat semisal mukjizat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Khamisan, yang kelima, la yatamatsaluna bir rasul sallallahu alaihi wasallam fi ru'ya. Syaitan tidak akan bisa menyamai Rasulullah SAW dilihat di dalam mimpi manusia. Sehingga kalau antum mimpi ketemu Nabi, maka fahuwa haqqun, tapi dengan syarat antum telah memahami karakteristik Nabi Muhammad SAW. Setan datang dalam mimpi mengaku jadi Nabi mungkin, tapi setan tidak bisa rupanya menjelma menyamai Nabi. Setan datang dalam mimpi kita mengaku jadi Nabi mungkin, tapi dia tidak bisa merubah wujudnya menyamai wujudnya Nabi SAW. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari Syama'ilul Muhammadiyah, karakteristik Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu rambutnya seperti apa? Ada dalam Syama'ilul Muhammadiyah. Mata beliau seperti apa, bagaimana? Wajah beliau bentuknya bagaimana? Telinga beliau, badan beliau. Antum pelajari dulu itu.
Kita mungkin dibohongi oleh syaitan dalam mimpi, dia ngaku-ngaku menjadi Nabi Muhammad SAW, kemudian menyampaikan ajaran-ajaran yang tidak benar. Mungkin mimpi Musa lagi tidur datang. Sementara kita yang bermimpi ketemu Nabi tidak mengerti tentang Syama'ilul Muhammadiyah, karakteristik tubuhnya Rasulullah bagaimana tidak tahu. Maka disitulah syaitan menipu. Tapi kalau kita benar-benar memahami tentang karakteristik jasad fisik tubuh Rasulullah, maka setan tidak akan bisa datang dalam mimpi kita menampakkan wujud seperti wujudnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak akan sanggup. Kata penulis, wasyayatinu ta'jizu an tamassul fi suratir rasul fi ru'yah. Syaitan tidak sanggup, tidak akan sanggup menyerupai bentuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Dalam pertemuan sebelumnya pernah dijelaskan tentang pembahasan kelebihan-kelebihan, kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada bangsa jin. Di antaranya adalah jin Allah berikan kemampuan untuk bisa menjelma wujud menjadi siapa saja kecuali para anbiya, ya kan? Termasuk dalam mimpi. Antum punya mbah buyut sudah meninggal 100 tahun yang lalu misalnya. Terus di waktu malam jam 12 malam pintu kamar antum diketuk. Assalamualaikum. Antum buka, mbah antum yang sudah meninggal 100 tahun yang lalu datang pulang ke rumah. Siapa dia? Syaitan. Syaitan bisa menjelma wujud menjadi siapa saja. Kemudian dalam mimpi juga begitu, siapa saja kecuali para anbiya dan para rasul, maka syaitan tidak akan mampu menjelma wujud seperti para rasul. Fa fil hadits alladhi yarwihi Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man ra'ani fa inni ana hu. Barang siapa yang mimpi melihat saya, maka itu saya, kata Nabi. Fa innahu laisa lisyaitani ay yatamassala bi, karena sesungguhnya syaitan tidak akan punya kemampuan untuk menyerupai diri saya, kata Nabi. Dengan catatan tadi, yang mimpi telah mengetahui karakteristik jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, mungkin bisa dibohongi dengan mengaku-ngaku dengan wujud sosok seseorang yang kita belum pernah tahu. Karena kita tidak tahu karakteristik fisik Rasulullah, mungkin kita dibohongi syaitan. Tapi kalau kita mengetahui sifat wajahnya, sifat fisiknya, maka tidak akan syaitan mampu menyerupai Rasulullah. Wa fi sahihain, dan di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas, beliau bercerita, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia benar-benar melihatku. Dalam mimpi maksudnya. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dalam Sahih Bukhari juga Rasulullah mengatakan, wa inna syaitana la yatara'a bi, sesungguhnya syaitan tidak akan bisa menampakkan diri wujudnya seperti aku. Nggak bisa. Wa fi riwayati Abi Sa'id, dan dalam riwayat Abi Sa'id, man ra'ani faqad ra'al haqqa, barang siapa yang mimpi melihat saya, maka sungguh dia melihat kebenaran. Fa inna syaitana la yatakawwanuni, karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Wa fi sahihain, dan di dalam Sahih Bukhari juga dari riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, wala yatamatsalu syaitanu bi, syaitan tidak bisa menyerupai atau menyamai diriku. Dalam Sahih Muslim, hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, barang siapa melihat aku di dalam tidurnya, dalam mimpi, maka sungguh dia melihat aku. Innahu la yanbaghi lisyaitan ay yatamatsala fi surati, karena sesungguhnya tidak sepantasnya syaitan itu bisa menyerupai bentuk diriku.
Dalam riwayat yang lain dari Jabir juga Rasulullah mengatakan fa innahu la yanbaghi lisyaitani ay yatashabbaha bi. Ya, sesungguhnya tidak sepantasnya syaitan itu menyerupai diri saya. Tidak mungkin bisa menyerupai diri saya, kata Nabi SAW. Serupa saja nggak bisa, apalagi sama. Menyerupai saja tidak bisa, apalagi menyamai. Mimbabil aula. Kemudian kata penulis, wadzahiru minal ahadits, dan yang tampak dari hadis-hadis tadi, anna syaitana la yatazayya bisuratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya syaitan itu tidak bisa berpenampilan seperti bentuk penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hakikiyah, secara hakiki. Wala yamna'uhu hadza min at-tamassul fi ghairi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi syaitan tidak akan terhalang untuk bisa menyamai bentuk selain Rasul. Ya, menyamai bentuk selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa za'mu bi annahu Rasulullah, ya, wa za'mu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi membuat orang menyangka dia Rasul bisa. Jadi setan bisa menyamai siapa saja selain Rasul, kemudian setelah itu mengaku dirinya Rasul. Ini yang harus diwaspadai. Makanya pentingnya kita belajar Syama'ilul Muhammadiyah. Kita mempelajari tentang karakteristik postur tubuh Rasulullah SAW, mulai dari kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, Rasulullah SAW dijelaskan dalam hadis-hadis, asar-asar dari sahabat tentang bagaimana bentuk wajah beliau. Ya, sehingga kita bisa bayangkan. Ya susah juga gitu. Tapi mungkin pelukis itu pinter mungkin ya. Pelukis ketika kita gambarkan Syama'ilul Muhammadiyah, wajahnya begini bentuknya kira-kira, tapi nggak boleh menggambar ya. Mungkin dia bisa membayangkan gitu. Ya, wajahnya bagaimana. Ada seorang ulama yang menulis sebuah buku judulnya Syama'ilul Muhammadiyah. Siapa penulisnya? Lupa saya. Syama'ilul Muhammadiyah, karakteristik Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah ada terjemahnya kalau nggak salah. Ya, itu penting untuk kita baca. Cara berjalan beliau bagaimana, gaya bicara beliau seperti apa, bagaimana, bahkan jenggot beliau itu disebutkan seperti apa, sampai di mana panjangnya, kemudian leher beliau bagaimana, gitu ya. Seperti itu, sehingga bisa memperkirakan gitu. Kemudian wahadha ma faquhahu Ibnu Sirin, dan inilah yang telah difahami oleh Al-Imam Ibnu Sirin, yakni syaitan tidak bisa merubah wujudnya, menjelma wujudnya seperti Nabi, nggak bisa. Akan tetapi syaitan bisa menjelma wujud menjadi siapa saja dan mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Nabi Muhammad SAW. Mungkin syaitan menjelma wujudnya menjadi seseorang gitu ya, Yudas atau siapa, kemudian dalam mimpi ya, syaitan yang berwujud Yudas itu datang kepada kita mengaku dia adalah Nabi Muhammad. Mungkin itu. Tapi kalau wujudnya menjelma wujud menjadi wujudnya seperti Nabi Muhammad, nggak bisa. Ya, makanya harus hati-hati ketika mimpi ketemu Nabi, harus hati-hati. Dan sebagian ulama menerangkan salah satu dari kebohongan mimpi bertemu Nabi, salah satu kebohongan mimpi bertemu dengan Nabi ada dua paling tidak. Di antara tanda kebohongan mimpi bertemu Nabi minimalnya ada dua. Yang pertama adalah mengaku bertemu Nabi dalam mimpi sementara dia tidak mengetahui karakteristik Nabi. Ini kemungkinan bohong. Yang kedua, dalam mimpi Nabi tersebut mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah yang sudah ada. Kenapa demikian? Karena wafatnya Rasulullah SAW ini menjadikan sempurna syariat Islam, tidak mungkin berubah. Sehingga kalau ada orang mimpi
bertemu dengan Nabi dan Nabi mengajarkan amalan yang berseberangan dengan ajaran Islam, maka fahadha yadullu ala butlani. Ini menunjukkan batilnya mimpi tersebut. Hati-hati, banyak orang yang selalu mengamalkan ajaran Islam berdalil dengan mimpi. Ya, berdalil dengan mimpi. Katanya saya mimpi ketemu Nabi. Nabi mengajarkan saya untuk membaca surat Al-Fatihah dalam sehari semalam 7.777 kali. Dalam sehari semalam 7.777 kali. Ada apa dengan angka 777? Bukan togel. Ya, misal gitu ya, misal dalam sehari semalam misalkan. Atau dalam mimpi bertemu dengan Nabi, Nabi mengajarkan puasa 7 hari 7 malam. Misal. Atau dalam mimpi ketemu dengan Nabi, Nabi mengajarkan dalam mimpi agar tawaf di kuburan misalkan, dan seterusnya misalkan. Walidzalika fala yajuzu ay yahtajja bihadzal hadits ala anna kull man ra'a ar-rasul fil manam annahu ra'ahu haqqan. Ya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seseorang berhujjah dengan hadis ini bahwa setiap orang yang melihat Rasul dalam mimpi itu benar-benar melihat Rasul. Kenapa? Seperti perkataan Ibnu Sirin ketika menukil hadis Bukhari, syaitan mungkin dalam mimpi menjelma wujud menjadi seseorang yang bukan Nabi, tapi dia ngakunya siapa? Nabi. Ya, makanya tidak setiap orang yang bermimpi ketemu Nabi mimpinya pasti benar, kecuali dia adalah orang yang benar-benar memahami karakteristik tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, dalam mimpi tersebut Rasulullah tidak mengajarkan ajaran yang batil, maka kemungkinan itu adalah mimpi yang benar. Illa idza kanat sifatuhu hiya sifatul lati rawadha lana kutubul hadis. Kecuali jika sifat beliau yang dilihat dalam mimpi adalah merupakan sifat yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, dalam Syama'ilul Muhammadiyah. Wa illa, kalau tidak, kalau sifat-sifat yang dilihat di dalam mimpi sifat Rasulullah itu bukan seperti itu, bukan seperti yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, fakatsirun minan nas, maka betapa banyak manusia yaz'amu annahu ra'ahu ala suratin mukhalifatin li suratil marwiyati fi kutubis thiqat. Maka betapa banyak manusia bisa menyangka bahwa dirinya telah melihat Rasul dengan rupa yang berbeda dengan rupa yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang terpercaya. Setan bisa menjelma menjadi siapa saja dan bisa berbohong mengaku Nabi, ya kan? Kebetulan yang mimpi ketemu siapa? Orangnya tidak mengetahui karakteristik Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Maka ini peluang bagi syaitan untuk membohongi si orang itu. Mimpi ketemu siapa? Ketemu Nabi. Ya, begitu. Termasuk nabi-nabi yang lain seperti gambar Nabi Isa, ya kan? Itu katanya bukan Nabi Isa di gambar itu. Siapa? Orang Romawi ya katanya. Katanya begitu, itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa nggak ada fotonya, nggak ada gambarnya. Allahu a'lam. Itu yang kelima. Jadi syaitan tidak mampu menjelma wujud, menyamai wujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang keenam, la yastati'ul jinnu ay yatajawazu hududahum fi ajwazil fadha. Jin tidak akan bisa melewati batas kemampuan yang Allah berikan terbang di langit. Kan salah satu kelebihan yang dimiliki bangsa jin apa? Bisa terbang ke langit. Tapi ingat, kemampuan terbang syaitan ini terbatas.
tidak bisa menjangkau apa yang Allah tidak berikan kemampuan. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis, setiap malam syaitan mendengarkan berita langit, mencuri berita langit dengan bersap-sap di langit, yaitu yang Rasulullah gambarkan seperti ini dalam hadis, estafet. Ini yang paling atas di bawah langit, langit dunia. Mampunya hanya sampai langit dunia, di bawah langit dunia, dan syaitan tidak bisa menembus langit dunia, tidak bisa naik di atas langit dunia, hanya berada di bawah langit dunia. Ini yang paling atas berada di bawah langit dunia. Batasnya kita juga nggak tahu di mana, ya kan? Yang jelas di atas gitu ya. Rasulullah menggambarkan dengan membuka jarinya begini. Ini syaitan yang paling atas. Ini bawahnya berestafet begini. Di bawahnya ini adalah al-kuhan was-sahara, yang menanti-nanti kabar dari si syaitan yang berbaris di langit ini, ya, yang mana sesekali Allah Subhanahu wa taala bocorkan, dengan sengaja Allah bocorkan berita langit tentang kejadian masa mendatang kepada ini. Ini dengar, oh besok mau terjadi ini, oh si fulan besok mau nikah, oh fulanah sama fulan besok mau kawin. Dengar. Kadang-kadang Allah berikan keberhasilan. Ini disampaikan bawahnya sampai kepada tukang ramal. Pas kebetulan tukang ramal didatangi oleh si fulan yang mau menikah dengan fulana. Datang kepada Pak dukun, saya tahun ini mau menikah. Kira-kira menikahnya saya dengan siapa ya? Ya. Misal. Akan tetapi dalam hadis itu disebutkan satu kali saja Allah bocorkan bisa dengar, tapi ratusan kali akan berbohong. Kenapa? Mungkin di sini dengar, mau disampaikan ke sini disambar meteor atau bintang, yang Allah katakan waja'alnaha rujuman lisyayatin. Bintang di langit Allah ciptakan ada dua manfaat paling tidak. Kalau dalam ayat disebutkan ada dua manfaat. Yang pertama adalah perhiasan langit. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan kami jadikan sebagai hiasan langit bintang-bintang. Yang kedua warujuman lisyayatin. Ya, dalam hadis diisyaratkan faedah yang lain adalah, dalam ayat yang lain disebutkan faedah yang lain adalah sebagai penunjuk arah bagi para nelayan. Ya, para nelayan di zaman dahulu tidak ada kompas, maka mereka dari pelabuhan mau melayar, yang mereka lihat arahnya patokannya adalah bulan sama bintang. Dengan itu mereka ingat-ingat mau pulang kemana ya? Tadi saya berangkat bintangnya di sana, pulangnya oh bintangnya di sana. Jadi lebih canggih orang-orang zaman dahulu daripada orang sekarang. Orang sekarang pakai kompas pun tersesat. Orang dulu cuma pakai bintang aja. Belum lagi kalau mendung nggak kelihatan bintangnya, bingung mereka di laut. Ya. Jadi apa? Bangsa jin ada keterbatasan. Jadi jangan menganggap bangsa jin itu hebat, bisa menembus langit. Enggak. Bangsa jin tidak hebat. Ya. Sebagaimana juga manusia. Kalau bangsa jin memang Allah berikan kemampuan bisa terbang. Ya. Dan mungkin terbangnya bisa lebih cepat dari Sukhoi mungkin. Karena dalam kisah Ifrit yang menjanjikan akan mengangkat istana Balkis dipindah kemana? Dipindah ke Yaman ya? Atau dari Yaman dipindah kemana? Itu dia menjanjikan apa? Sebelum beranjak dari tempat duduk, kerajaan itu akan berpindah. Janjinya jin kan? Berarti terbangnya kecepatan berapa itu? Kalau pesawat yang kita naiki, pesawat yang bisa kita naik, biasa kita naik kecepatan paling 900 km per jam ya, nggak sampai 1000 km per jam, nggak sampai, paling 900 km per jam. Sukhoi bisa lebih cepat dari itu, iya kan? Mungkin dengan teknologi yang semakin maju, orang bisa membuat pesawat berkecepatan berlipat-lipat, mungkin bisa 2000 km per jam mungkin. Akan tetapi tetap saja, secanggih apapun teknologi, manusia tidak akan mampu menembus langit.
Langit dunia saja nggak bisa ditembus, apalagi langit yang kedua, apalagi sampai Sidratul Muntaha. Ya, nggak mungkin. Kalau kita baca sekarang banyak orang-orang barat yang membanggakan teknologinya, katanya dia akan membuat pesawat yang mampu menembus ruang angkasa dan mampu meluncurkan rudal dari ruang angkasa ke bumi. Sombongan mereka. Coba saja kalau nggak hancur di sana. Tunggu saja sampai hari kiamat, apakah bisa? Tidak ada yang sanggup. Dan ini janji Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal ins, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu." Allah nantang ini. Wahai segenap bangsa jin dan bangsa manusia, jika kalian sanggup untuk menembus penjuru-penjuru langit dan bumi, lakukan. Allah tantang, lakukan kalau bisa. La tanfudu illa bisultan. Kalian tidak akan sanggup melakukan itu kecuali dengan kekuasaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka dengan ayat yang mana kalian jin dan manusia itu mendustakan? Jadi ini adalah ayatun kauniyah, kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Langit gak bisa ditembus dengan cara apapun, ya, tidak akan bisa ditembus dengan cara apapun. Bangsa jin yang sudah lebih dulu diberikan teknologi oleh Allah, bisa terbang tanpa harus pakai sayap, bisa terbang tanpa harus pakai baling-baling atau pakai mesin jet, nggak perlu, ya, itu dari dulu sampai sekarang nggak bisa menembus langit dunia. Nggak perlu bahkan bahan bakar, nggak akan kehabisan bahan bakar. Tapi nggak tahu kalau kelaparan terus jatuh. Ya. Nah, sekarang secanggih apapun teknologi pembuatan pesawat jet yang begitu cepat dan mungkin kekuatannya bisa beribu-ribu kali lipat dari kecepatan jet yang sekarang mungkin, ya, tetap itu membutuhkan bahan bakar, ya. Kemudian apa yang terjadi? Kondisi di luar angkasa tidak sama dengan di bumi ini. Apa kata Allah? Yursalu alaikuma syuwadun min nar wa nuhasun fala tantasiran. Akan dilepaskan kepada kalian, yaitu nyala api. Yang dimaksud dalam tafsirnya adalah apa itu? Bintang-bintang, meteor itu. Wa nuhasun, dan juga cairan tembaga. Ya, di kondisi di angkasa luar mungkin, ya, nggak bisa dibayangkan. Antum mungkin dulu pernah kita belajar sains, ya, ketika sekolah kan, gambaran angkasa luar itu kan cuma gambaran saja. Yang gambar itu belum pernah sampai ke sana, kan perkiraan semua itu. Ini yang menjadi teka-teki sampai hari ini, ya, adalah benar enggak apa yang kita baca, sudah ada astronot yang bisa mendarat di bulan. Itu yang teka-teki sampai sekarang, iya kan? Antara membenarkan dan antara tidak, karena ternyata terjadi kontradiksi informasi tersebut di kalangan orang barat sendiri, ya kan? Banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, yang dalam buku itu kalau diamati, buku yang menceritakan tentang siapa namanya yang pertama kali mendarat di bulan, katanya Neil Armstrong itu yang pertama katanya. Sekarang kita pikirkan secara logika saja, teknologi di zaman dahulu kalau dibandingkan sekarang canggih mana? Canggih sekarang. Kalau dulu yang teknologi pembuatan pesawat tidak secanggih sekarang aja sudah bisa berhasil mendarat di rembulan, sekarang mestinya ada rekreasi ke rembulan, iya gak? Kalau ada daftar aja antum. Iya tidak? Tapi manakah kebanggaan yang disebut-sebut itu? Jangan-jangan ya, ini teka-teki yang sampai hari ini belum terjawab. Simpang siur informasi tentang kebenaran Neil Armstrong, bener nggak sudah sampai ke rembulan?
Ya katanya berhasil menancapkan bendera, tapi benderanya berkibar. Jangan-jangan itu di padang pasir. Nggak tahu kita ya, Allahu alam. Kita tidak bisa membenarkan, nggak bisa menyalahkan, juga tidak bisa, nggak tahu. Intinya nggak tahu. Tapi penuh dengan teka-teki. Logika sederhana kita berpikir, kalau di zaman Neil Armstrong teknologi itu tidak secanggih sekarang, itu sudah berhasil mendarat di rembulan. Sekarang jauh lebih canggih. Dulu pesawat itu kan semuanya pakai baling-baling, bos di engkol dulu, klak 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 itu mungkin ya, pertama kali itu kan. Berkembang kan, semakin canggih teknologi pesawat itu kan, makin canggih, nggak perlu pakai jengkol begini, ya. Kecepatannya pun semakin cepat gitu kan. Yang dulunya mungkin pertama kali ada pesawat terbang itu mungkin kecepatannya paling 20 km per jam gitu, itu pun jatuh. Misalkan ya. Sekarang subhanallah 900 km per jam kecepatannya, nggak terasa. Pertanyaannya, kan kemajuan teknologi semakin kesana semakin maju, semakin canggih. Kenapa kok sekarang nggak ada kabar terulang kembali apa yang dilakukan Neil Armstrong? Kenapa? Ya. Apa kata Allah? Yursalu alaikum asywadun min nar wa nuhasun fala tantasiran. Maka kalian, wahai jin dan manusia, kalian tidak akan selamat. Coba-coba menembus langit, silahkan. Gak akan sanggup. Ya. Allah tantang bangsa jin dan bangsa manusia yang ingin menembus penjuru-penjuru langit dan bumi, gak akan sanggup. Ya, fama'a qudratihim wa sir'ati harakatihim. Walaupun bangsa jin itu mereka memiliki kemampuan dan cepat bergerak, lahum hududun, mereka bersamaan dengan itu mereka memiliki banyak keterbatasan. La yastati'un ayata'addauha, mereka tidak akan sanggup untuk melampaui batas kemampuan yang Allah berikan. Wa illa fa innahum halikun, jika mereka tetap nekat maka mereka akan binasa. Ya, mereka melampaui batas yang Allah berikan. Jin mau nekat menembus langit, coba aja antum diberikan kemampuan menyelam misalkan ya, paling berapa menit antum berendam di dalam air gitu, menyelam dalam air, antum kuat berapa menit? Jangankan menit, setengah menit aja udah menggap-menggap, ya kan? Nggak akan sanggup. Sekarang berenang di laut, di kolam renang saja menggap-menggap gitu, apalagi mau di laut. Mau menembus penjuru-penjuru bumi, tembus saja kalau bisa. Sudah berapa kali pesawat jatuh ke laut dan tidak ketemu-ketemu. Bahkan ada pesawat yang hilang di laut entah kemana. Kemarin yang baru jatuh, Lion yang baru jatuh, itu jasadnya hancur kan di laut. Paling berapa persen ketemunya gitu. Padahal sudah berbagai alat canggih yang digunakan untuk mencari itu kan. Ini manusia tidak akan sanggup menembus berbagai penjuru langit dan bumi, tidak akan sanggup walaupun sehebat apapun. Dan disinilah letaknya Allah menunjukkan kekuasaannya kepada hamba-hambanya, jin dan manusia. Memang tidak sepantasnya kita menyombongkan apa kemampuan yang kita miliki, karena sebenarnya kemampuan-kemampuan yang dimiliki jin dan manusia semuanya dari Allah, dan Allah berikan keterbatasan ya. Itu kelemahan bangsa jin yang keenam. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah la yastati'una fatha babin ughliqa wa dzukira smullahi alaihi. Bangsa jin mereka tidak akan sanggup membuka pintu rumah yang ditutup dengan disebut nama Allah. Antum tutup pintu rumah antum, bismillah, walaupun gak dikunci, jin gak bisa membuka pintu tersebut. Dengan catatan antum tutup dengan baca bismillah, walaupun gak dikunci. Berarti kalau antum tutup pintu rumah antum malam, baca bismillah, tapi kok malam-malam ada yang buka, maling masuk, itu berarti maling beneran, bukan jin yang buka itu ya.
Tapi bangsa jin tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan baca bismillah. Rawal Bukhari fi sahihi an Jabir bin Abdullah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana junahul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum." Jika datang penggalan malam atau kalian masuk di waktu sore maksudnya maghrib ini, fakufus sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kecil kalian. Fa inna syayatin tantashiru hinaid, karena sesungguhnya syaitan-syaitan bertebaran di waktu itu. Ketika waktu malam datang, waktu maghrib, maka syaitan bertebaran di muka bumi. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail, maka ketika sudah berlalu satu saat dari waktu malam, sebagian ulama mengatakan ba'da isya, fahalluhum, maka bebaskan mereka. Artinya boleh anak-anak kecil dibawa keluar rumah kalau sudah selepas isya. Wa aghliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu. Wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan, karena sesungguhnya syaitan tidak akan bisa membuka pintu yang telah ditutup, maksudnya dengan membaca basmalah. Wa fil lafdhin li Muslimin, dan dalam lafaz riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah mengatakan ghuttul ina wa auqus siqa wa akhliqul bab wa adfi'us sirat fa inna syaitana la yuhillu siqa'an wa la yahullu siqa'an wa la yaftahu baban wa la yakshifu inaan. Kata Nabi, tutuplah bejana, termasuk dalam sebagian ulama fikih mengatakan termasuk bak kamar mandi sebenarnya, tempat air, penampungan air. Ya, jadi makanya yang paling bagus adalah bukan pakai bak gitu, tapi pakai ember kemudian ada tutupnya. Jadi di waktu malam tempat penyimpanan air ditutup juga. Ya. Wa auqus siqa, dan ikatlah kirbah. Siqa adalah kirbah, tempat air minum. Wa aghliqul bab, dan tutuplah pintu-pintu. Wa adfi'us siraj, dan matikanlah lampu. Fa inna syaitana la yahullu siqa'an, karena sungguhnya syaitan tidak akan bisa melepas, yaitu tempat minum, melepaskan tempat minum yang diikat. Wala yaftahu baban, dan tidak bisa membuka pintu. Wala yakshifu inaan, dan tidak bisa membuka bejana. Jadi ini menunjukkan syaitan itu lemah gitu ya. Jadi walaupun dia diberikan kemampuan oleh Allah bisa terbang, bisa menjelma menjadi siapapun, akan tetapi tetap saja mereka memiliki banyak keterbatasan. Di antaranya mereka buka pintu saja nggak bisa, buka jendela nggak bisa ketika orang menutupnya dengan baca basmalah. Itu kurang lebih di antara beberapa kekurangan, kelemahan bangsa jin, sehingga pada prinsipnya adalah bangsa jin adalah makhluk Allah sebagaimana kita, memiliki banyak sekali kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu alangkah hinanya manusia yang selalu menggantungkan dirinya kepada bangsa jin. Ya, itu berarti menghinakan diri kepada makhluk Allah. Barang siapa yang menggantungkan diri kepada jin ataupun syaitan, berarti dia menggantungkan diri kepada makhluk. Ya, maka alangkah hinanya. Bagaimana jika dalam mimpi kita bertemu dengan sosok wanita yang cantik dan menggaulinya? Apakah itu juga syaitan? Allahu alam, bisa jadi. Bisa jadi. Akhirnya pagi-pagi mandi, mimpi basah. Ini santri masih bujangan mandi pagi-pagi. Ternyata mimpi ketemu si dia. Ketika bangun saya telah mimpi basah. Ya mandilah. Idza wajadal ma, gimana hadisnya? Idza wujidal ma, gimana hadisnya? Fa alaihil ghusl. Man wajadal ma fa alaihil ghusl, atau kama qala Nabi. Barang siapa menemukan air maka dia wajib mandi. Maksudnya mimpi basah. Ketika ada seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW, ketika wanita mimpi sebagaimana laki-laki, apa wajib mandi seperti laki-laki? Rasul menjawab, jika menemukan air wajib mandi. Maksudnya
basah juga gitu. Ya, saya tidak tahu siapa tadi yang di dalam mimpi itu, nggak tahu saya. Ya mungkin bisa jadi itu adalah syaitan mungkin ya, tapi mungkin itu mimpi saja. Allahu a'lam. Ya, yang jelas bukan manusia karena cuma dalam mimpi kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Syama'il Muhammadiyah tadi adalah karangan Imam At-Tirmidzi, betul? Antum nanya apa memberi jawaban ini? Allahu a'lam, saya lupa. Kayak perasaan dulu pernah ada di perpustakaan yang mana ya? Coba cari di perpustakaan sana nanti. Saya pernah lihat. Ya. Bahkan saya pernah lihat terjemahannya kalau tidak salah dulu. Apakah jika seorang bertemu dengan Nabi maka itu menunjukkan ia orang yang mulia? Allahu a'lam bishawab. Enggak tahu. Allahu a'lam. Kalau itu pertemuan dalam mimpi, dahulu ketika Rasulullah masih hidup, orang kafir Quraisy juga bertemu dengan Rasulullah SAW. Bukan hanya mimpi, ketemu langsung, melihat langsung. Ini hanya mimpi. Apakah bisa dijadikan alamat? Nggak tahu, kita butuh dalil. Orang yang bisa mimpi, ada orang mimpi ketemu Nabi, apakah menunjukkan orang itu mulia? Allahu a'lam. Kalau memang itu kemuliaan, ya, bagaimana kalau yang mimpi orang kafir? Kan gitu. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy setiap hari ketemu Nabi. Ya. Allahu a'lam. Saya kira bukan merupakan dalil ya. Ya, bukan merupakan dalil. Allahu a'lam. Demikian ayuhal ikhwah yang bisa disampaikan. Selesai fasal yang pertama dan kita pertemuan berikutnya akan memasuki fasal yang kedua, adalah takliful jin, yakni beban taklif yang Allah berikan kepada bangsa jin, yang itu pada hakikatnya adalah sama dengan beban taklif yang diberikan kepada umat manusia. Allah taala alam shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.